Oh, kakak Fadeli. Apa itu PSM? Baru gini. Di. Aku PC. Tahu. Oh. Jadi? PSM. PSM besok di halaman 16. Bukan halaman 12 Pak. Yes. Halaman 12 PSM besok terkait bagaimana trio striker lokal. Iya, tahu. Jadi gimana kok jadi tanpa Anca Johnson kan PSM hanya memiliki seorang Saldi. Iya. Di depan mungkin targetnya ini. Meski ada satu nama lagi, namanya Askar. Nah, pinjaman dari Persis Solo, tapi kalau melihat aksinya di lawan Persib kemarin mencetak 1 gol, apalagi tadi di pre-match press conference di Bantul dia bersama dengan Coach Milo memberi keterangan pers. Sudah pasti gitu dia akan jadi starter pada laga besok sore melawan Bali United, Coach. Yes. Jadi nanti ini trio striker lokal akan diharapkan bisa mengobrak-abrik pertahanan Bali United yang kemudian digalangi oleh back senior Leonard Tupamahu dan Sabrais stopper asingnya itu. Ya, nanti kita lihat bagaimana sumbangsi dari 3 striker lokal ini, Coach. Iya. Selain itu seperti yang kita bahas kemarin, bagaimana PSM ini mewaspadai beberapa mantan pemain. Pertama ini Jasper Sojevic, terus Rizky Pelu, dan entah apakah M. Rahmat yang kemarin diisukan cedera, apakah akan masuk pada line up yang akan diturunkan pelatih Teko. Namun meski tanpa Andre Johnson, pelatih Bali United ini Teko tetap mewaspadai semangat anak asuhan Coach Milo ini, Coach. Karena walaupun tanpa Andre Johnson ada pemain-pemain lokal yang kemudian patut diperhitungkan. Betul. Makanya, tapi satu sisi lain bahwa Coach Teko ini ternyata sangat menyukai lapangan di Bantul ini, Coach. Ya, Kuasa Tommy. nah kuasa itu kayaknya karena infonya Coach Teko ini waktu masih berseragam Persija, masih menangani Persija, ini tempat favoritnya ini di Bantul ini, Coach. Jadi apakah akan berpengaruh di laga sore nanti? Besok juga ya, Coach. Iya, sebentar pilih lagi. Besok sore. Iya. Terus kalau dilihat head to head sendiri dari 6 laga ini PSM memang tertinggal, Coach. Jadi Bali United ini 4 kali menang, sementara PSM ini cuma 2 kali menang, Coach. Terakhir PSM pernah dipermalukan pada 2017 kemarin, Coach. Saat PSM kan runner up di situ. Betul. Kan Bali United main di Matpahing itu hari mereka kalah 1-0. Malu-malu. Itu merah di depan mata juara kemarin 2017. Tapi apa daya. Kita sampai. Tapi saatnya kalau dilihat materi pemain, Coach Milo katanya pemain-pemain Bali United ini selevel dengan Persib yang kemudian menjadi salah satu tim terkuat di Indonesia saat ini, Coach. Tapi semangat Ewaku ini mengalir di darah pasukan Rama, yang bisa memberikan perubahan yang besar nantinya, Coach. Semoga saya seluruh pemain fighting, pertamanya kita mau lihat ini gelandang anyar PSM ini, Coach. Back to ini yang hanya bermain puluhan menit untuk melawan Persib ini bisa merubah keadaan baik di pertahanan dan penyerangan. Jadi dia ambil bola-bola mati juga, Coach. Itu kemarin passingnya kepada Iya tahu nih. Saldi itu kemarin waktu free kick. Jadi
kita lihat nanti aksi-aksi back tour. Tentunya dengan hadirnya back tour akan memanaskan posisi gelandang nanti di starting line up. Siapa ini mau dia apa? Tentunya bukan Puim pastinya bos. Nah, jadi saat antara Sultan Totan, M Arfan, Rashid Bakri, nah mana? Ada dari Fajar Handika. Jadi tidak pusing ini. Coach Milo nanti kalau ada salah satu gelandangnya nanti yang absen, tapi kalau Pusintonya, kalau Pluimnya yang absennya, tidak ada tuh misalnya Nakui itu bos, Nakui Coach Milo itu. Makanya disayang-sayang Pluim ini, Coach. Iya. Selengkapnya terkait statistik, kita gol terbanyak, assist, head to head, terus bagaimana prediksi starting 11 dari kedua coach ini bisa dibaca halaman 12 besok Tribun BSM. Untuk Tribun Kampus, Tribun Kota. Tribun Kota ini besok coach kita bahas bagaimana perkembangan COVID-19 di Sulsel coach. Alhamdulillah ada kabar baik ini coach karena Sulsel ini sedikit lagi menuju zona hijau coach. Alhamdulillah. Jadi kalau diukur berdasarkan frekuensi jumlah atau total dari pasien aktif atau kasus aktif di Sulsel ini sisa 1075 orang. Data skala dari Kementerian Kesehatan bahwa daerah yang bisa masuk zona hijau itu bila kasus aktifnya berada antara 1 sampai 1000 kasus. Terus zona kuning itu 1001 sampai 500 kasus. Zona oranye itu 5001 sampai 15.000 kasus. Dan zona merah di atas 15.000. Tentunya kemarin di Juli Agustus ini Sulsel masuk di zona oranye coach. Ini zona oranye ini antara 10.000 sampai 15.000 kasus. Nah, sekarang terus menerus turun. Sekarang di angka 1.000 sampai 5.000 kasus. Itu masuk zona kuning. Apabila besok atau 2 hari ini kasus baru menurun, terus pasien sembuh banyak begitu aja, besar kemungkinan bahwa di hari Senin atau Selasa ini Sulsel sudah zona hijau. Amin. Kita tanya epidemiolog, salah satunya Prof. Ridwan Amiruddin, epidemiolog FKM Unhas. Dia menjabarkan terkait data-data ini. Ternyata dengan data yang ada dengan 1075 kasus aktif saat ini menandakan bahwa pandemi COVID-19 sudah sangat terkendali. Makanya dia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meski dalam kondisi seperti saat ini. Seluruh daerah di Sulsel ini sudah level 2 dan zona kuning. Kepatuhan harus dilakukan. Betul. Terakhir itu terkait kepatuhan di beberapa tempat, ternyata kepatuhan di masjid ini tertinggi coach. Mulai dari penggunaan masker dan jaga jarak ini 100% bos. Iya tahu. Yang paling saya bilang tidak bisa dihalangi itu di kepatuhan di restoran coach. Mulai dari pemakaian masker dan jaga jarak cuma 24%. Harapannya ini epidemiolog bahwa seluruh tempat ini 90% rata-rata ini kepatuhan baik menggunakan masker dan jarak. Selengkapnya baca di halaman 8. Yes. Kota. Dah. Kak Kacing. Ya Puang, gimana Puang? Apa kita ini? Mau sampaikan ke Tribuners tahu terkait halaman 1 besok. Jadi untuk halaman 1 besok
karena bos-bos kini semua keluar tim. Iya. Jadi kita jaga kandang toh. Ada di luar negeri bos-bos ke semua. Keluar daerah. Ada banyak, mungkin ada banyak agenda. Ini kan mau ulang tahun Sulawesi Selatan. Iya. Jadi ada beberapa agenda di luar dan bos langsung turun tangan ke daerah. Jadi kita ini jaga kandang ganti bendera di Makassar. Iya. Nah untuk besok Tribuners kita besok turun. Pasti Tribuners dalam beberapa hari ini merasakan adanya kekurangan BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Nah, tadi adalah juga menjadi salah satu puncak setelah hampir di semua SPBU di Sulawesi Selatan, bahkan laporan terkini sampai ke Sulawesi Tengah. Ada juga editornya Tribun Timur yang melakukan perjalanan ke Sulawesi Tengah. Antrian yang sangat panjang untuk di stasiun pengisian BBM ini solar. Oh. Nah, solar ini Tribuners bukan hanya untuk dipakai pribadi, tapi solar ini menjadi kebutuhan industri. Iya. Mulai dari pengantaran barang, itu barang itu kan harus diantar dengan menggunakan mobil truk yang besar atau kontainer toh, Betul. dan bahan bakarnya itu solar. Nah, belum lagi truk-truk besar tadi Iya. juga antre sampai ada laporan dan video viral beredar. Antrian bus antar kabupaten kemudian antar provinsi itu antreannya mengular di Perintis. Panjang banget tadi itu antreannya. Nah ini setelah dikonfirmasi ke Pertamina, memang selama penurunan level Makassar ini PPKM level 2 dari 4 langsung ke level 2, memang geliat ekonomi, aktivitas masyarakat itu meningkat di PPKM level 2 ini. Nah, bagaimana sebenarnya solusinya? Kemudian DPR juga tadi sudah turun tangan. DPRD Sulsel turun tangan dari Demokrat dan Nasdem. Bagaimana solusinya besok ini? Nah, baca besok di Tribun Timur itu yang kita angkat. Iya. Kemudian yang kedua adalah tentu PSM tadi sudah dijelaskan oleh Bung Fadli. PSM ini besok berlaga untuk seri kedua di Liga 1 2021. Iya. Dan nampaknya ini adalah pertarungan PSM ya. Kalau misalnya bisa memenangkan laga melawan Bali United, maka bisa lagi merinsek naik ke papan atas toh. Karena kan PSM sekarang posisi 8 tuh. Iya. Sekitar di situ. Posisi 7 ya. Kalau PSM Iya, 7. papan tengah. Tengah. Nah, dia lawan ini papan atas. Iya. Bali United posisi 3. Oke. Jadi mesti berhati-hati. Nah, di Bali ini kan ada pemain-pemain PSM juga yang berkibar sekarang toh. Iya. Spaso, kemudian Rahmat, Rizky Pele. Nah, kita sih tadi wawancaranya atau komitmennya Pak Kepala Pelatih Coach Milo, ya, pantang menyerang, harus menang. Nah, kita dong. besok harus dong begitu ya. Iya. Nah, kemudian yang selanjutnya masih wawancara khusus untuk podcast series ulang tahun Sulawesi Selatan yang tadi ini saya bahas. Yang untuk biasa itu Jene Ponto, Pak Iksan Iskandar. Yang menarik dari Pak Iksan ini kan pernah Pak JK sama Pak Wali Kota Makassar, Pak Dani mengusulkan Jene Ponto itu jadi ibu kota baru. Gitu. Nah, memang tahu bersyarat. Iya. Karena luas wilayahnya, kemudian ada pegunungan, daratan, laut. Itu kan salah satu juga calon ibu kota itu kan syarat-syaratnya itu. Betul. Nah, bagaimana besok terkait pembangunan di Jene Ponto? Silakan baca di edisi Tribun Timur Minggu. Itu saja, terima kasih. Oke deh Kakak Cing.
cocok nih tahu foto ini begitu. Kak Asis, Iya, Bang. sukata kita dekat-dekat dengan Salman Khan? Apakah dia karena orang India? Malam kan saya berteman. Pokoknya tiap malam mau berteman agak. Kenapa kita minta khusus kayak itu? Bukan. Saya tahu jika suka minta selalu dinyanyikan lagu India. Karena kalau sama yang nyanyikan. Coba lah kita lagu bugis dulu, lagu bugis dulu. Pokoknya kalau Kak Salman ditemani, untung nih kalau cerita di satu hari. Wah, Iya. ini Pindah Kak pandemi bagus ini. di supaya didatengin tamu Kakak Salman Khan. Ini pandemi ini banyak betul lah sesam. Mana sih? Di yang terbaru itu yang di Goa itu berapa tadi di situ Pak? Yang yang COVID. Itu 700 istri. Hah? Istri 700 istri. 300 istri, satu suami. Iya, mau jadi janda. Kok dong? Betul-betul ini pandemi. Iya, dia buka suaminya. Kenapa kasih? Ini ada yang karena dikasari sama suaminya. Ada mungkin karena tidak dikasih nafkah lahir kayaknya. Salah Kalau mentong gitu, suaminya. baru di Bone, kalau di Goa 700 lebih, di Bone 751 berarti lebih juga 700. Itu. Banyak nah ini. Belum pi di Makassar. Berapa di Makassar? 5.000. Yang PNS-nya kalau di Makassar 24 PNS ajukan cuti mau cerai. Iko dong. Baru yang cerai kan ini beda rata-rata yang non PNS. Mana biar mama non PNS, kita juga non PNS tapi sama-sama gaji. Kalau bisa ndak cerai jangan. Kasihan anak bulan belu. Tapi memang jumlahnya masyarakatnya kayaknya banyak karena di Masamba itu 351. Banyaknya orang mau jadi janda deh. Iya, suami juga banyak jadi duda. Iya, banyak kan mau jadi duda. Kalau di gua itu suami istri mau jadi janda 700, suami itu mau jadi duda 200. Kenapa bisa? Mana sih bagian? Banyaknya jadi besok ini saya kasih turun khusus ini mah soal janda dan duda. Dende. Kak, maunya dia apa? Begitu datanya pengadilan. Dia bilang Cicu, Iya. Jamu, yang ibu Cicu, Iya. yang ketua komisi B, yang perempuan kayak itu. Agak nasi. Jamu kok kasari ya, terlalu kodok. Karena sebelum pandemi kita Tommy urus, kita Tommy jadi buruh, kita Tommy memasak, kita Tommy cuci piring, Kodong. kita Tommy urus anak-anak. Masuk pandemi kita Tommy jadi guru. Bilang kalau begitu pada ini perempuan kayaknya mau jadi mengerti. Iya tahu. Intinya kalau habis rokok main game belikan Miki. Kalau marah-marah kok pindah dulu sebentar. Iya. Kalau selesai mau marah baru kita datang. Iya tahu. Iya, kalau pas pulang Miki nanti dia bilang marah-marah kita, dia bilang iya marah-marah tapi tidak ada. Daripada tinggal di situ sakit hati dimarahi. Iya dia. Dia bilang kami ke apa peminat, pemabuk apa penjudi. Lebih baik pergi Iya tahu. daripada dengar coletenya. Itu lebih aman beda kalau begitu. Kalau besok kalau air nasional gini Pak, Pak Akbar Tanjung, Iya. dia bilang menang ini Pak Erlangga nanti pilpres. Masa? Berarti Golkar ada tuh tahu aja gua. Iya. Intinya, tapi kalau intinya forum dosen tidak seru kalau tidak ada Indonesia Timur itu saja. Iya harus ada. Indonesia Timur. Kalau persoalan pilpres besok bagaimana pernyataan Supri soal kasus yang melanda, yang menerpa mulai dari Aziz Samsudin, mulai Dodi Alex, Reza Alex Nur yang Sumatera Selatan itu besok kita bahas deh. Jadi Bagaimana lipsusnya dia, bagaimana anunya besok kita. Intinya ini mau saya kita lihat dulu ini. baca-baca misalnya. Jadi Kita baca nih. gitu. Ya masjid kodong kalau ada bantuan. kasih. Itu kodong masjid kodong kubahnya. Kasih. Bantu tuh kodong.